Oke, kita sekarang masuk ke gimana caranya dapetin distribusi tegangan lentur. Tapi untuk distribusi tegangan lentur kan ini overview aja. Simbolnya kan ini sigma sama dengan momen dikali y dikali i inersia. Jadi di sini ada momen, ada y, ada i. Momen ini udah kita dapetin dari NPM ini dari gaya dalam sebesar 108,3 Nm. Lalu y ini nanti hubungannya sama centroid. Lalu inersia ini kita dapetin dari profilnya. Oke, langsung kita masuk. Sebelum itu kita harus cari centroid sama inersia yang pastinya. Di sini centroid seperti yang kita tahu, centroid kan bisa didapatkan dari misalnya x bar, dia dari penjumlahan dari luasan dikali x lokal tiap bangun dibagi jumlah dari luasannya. Nah, untuk di sini kasusnya supaya mempercepat. Di sini kalau kita pakai cara konvensional, cara biasa kan di sini ada 3 bangun kan, 1, 2, 3. Ada 3 bangun dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama perhitungannya. Kita coba mempersingkat dengan konsep, kan selama ini kan kalau ada 3 bangun itu semuanya 3 ditambah, kita pakai konsep yang besar dikurangi yang kecil. Oke, di sini kan karena kita cuma pakai yang ini doang nih, yang ini doang, sedangkan yang tengahnya nggak dipakai, maka kita pakai konsep yang besar dikurangi yang kecil. Di sini ada maaf, ada segi 4 yang besar. Anggap aja di sini ada segi 4 yang besar banget, dikurang segi 4 yang besar banget dikurang sama segi 4 yang kecil yang ini. Nah, dikurang segi 4 yang kecil. Nah, segi 4 yang besar ini, yang warna merah, ini adalah perhitungan yang ini. Nah, segi 4 yang kecil ini yang warna hijau, ini adalah angkanya ini. Dia dikurang supaya dapat luasan si beam ini. Udah, kalau kita udah paham konsepnya, ini kita bisa pakai rumus yang biasa. Jumlah luasan kali x lokal dan jumlah luasan kali y lokal dibagi jumlah luasannya. Di sini jumlah luasan maksudnya bukan semua dijumlah ya, tapi kita melihat yang besar dikurangi kecil. Nanti dapat luasannya 1200 totalnya. Nanti dapatlah x bar dan y barnya 15 sama 30. Sekitar di sini. Kalau di sini 0,0, maka di sini 15,30. Oke, kita udah dapat. Kita sekarang masuk ke inersia. Inersia konsepnya sama aja seperti centroid yang tadi, yang besar dikurang yang kecil. Yang besar ini 1/12 B kali H pangkat 3. Sebenarnya inersia yang lengkap itu kan 1/12 B kali H pangkat 3 ditambah luasan dikali jarak centroid lokal ke centroid gabungan pangkat 2. Nah, tapi karena ini dia tidak memiliki perbedaan centroid dengan lokal dengan gabungannya, maka ini kita bisa abaikan, maka hanya pakai yang ini. Di sini inersia yang besar 1/12 B pangkat 3 masukin, dapatlah 720.000, dan inersia kecilnya yang ini, yang hijau, kotak hijau ini tadi, nanti dapatlah 160.000, maka nanti inersia totalnya dapatlah di angka 880.000 mm pangkat 4. Nah, saran aja ini kalau mau ngerjain soal, kalau emang dikasih tahu milimeter, nanti kan hasil inersianya milimeter pangkat 4. Udah, itu nggak perlu diubah biar nggak terlalu ribet. Takutnya kalian konversi dari milimeter ke meter kan salah, jadi malah ngurangi poin. Mending langsung aja milimeter pangkat 4, karena nanti kalau masuk ke rumus tegangan kan Newton per milimeter kuadrat, nanti hasil akhir ini akan setara dengan megapascal gitu. Jadi jangan takut buat salah, yang penting kalian tahu konversi untuk dari Newton per milimeter kuadrat. Udah dapat inersianya, kita masuk ke tegangan lenturnya di sini. Tegangan lentur.
Nah, ini sigma ya. Oke. Kita bisa lihat lagi gambar yang ada di sini. Ini di copy dulu. Bentar. Udah di copy. Oke. Kalau tegangan lentur tuh konsepnya dia eh, meninjau profil setiap titik ketinggian gitu. Ini titik pertama, ini titik, anggaplah ini kan centroidnya di sini nih, centroidnya di sini. Oke, anggaplah ini titik pertama, ini titik kedua, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini kan tadi panjang totalnya ada 60 mm. Misalkan kita bagi jadi 7 section, berarti 10, 10, 10, 10. Maksud 6 section dengan 7 titik. Berarti nanti dia rumusnya seperti ini. Kita cari dulu rumusnya. Sigma sama dengan momen maksimum dikali Y dibagi I. Di sini momen maksimumnya tadi 108,3. Berarti di sini tulis 108,3 dikali Y dibagi I. Ini sih di sini kita bikin rumus dulu. I-nya tadi dapat 880.000. Oke, bener 880.000. Ini kita bikin rumus, nanti dapatlah di angka 108,3 dibagi 880.000. Dapatlah di angka 0,00012 megapascal. Maaf, ini ada Y-nya. Ini karena kebanyakan koma, kita ubah ke pascal aja. Mega tuh dikali 10 pangkat 6. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, 1,2 kali 10 pangkat. Masih ada sisa 2. Y pascal. Oke, kita udah dapat rumus. Sekarang kita tinjau per titik. Di titik pertama, Y-nya itu dia dari sini ke centroid gabungannya sebesar 30 dikali 30. Jangan lupa ini karena udah kita ubah ke pascal. Pascal itu kan newton meter, newton per meter kuadrat, maka 30 mili diubah ke meter, 10 min 3. Nanti kita dapat pangkat 2 kali 10 pangkat min 3. Nanti kita dapat 3,6 pascal di sini. Lalu yang keduanya sama rumusnya, 1,2 kali 10 pangkat 2, Y-nya ganti. Anggaplah kita kan tadi mau bikin mau bikin 6 section, berarti nanti harus ada 7 titik. Ibaratnya gini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini kan section pertama, section 2, section 3, section 4, section 5, section 6. Per section ini 10 mili. Oke, berarti di sini ada kurangin 10 terus. Berarti jadi 20. Yang ini kurangin 10 lagi. Jadi 10. Ini kurangin 10 lagi. Kurangin 10 jadi 0. Ini
ini kurangin 10 lagi, min 10. Lalu ini kurangin 10 jadi min 20. Ini kurangin 10 lagi jadi min 30. Oke, tinggal kita cari hasilnya. Sebenarnya konsep dari tegangan lentur itu nanti dia akan bernilai 0 saat di sentroid. Nah, kita tahu di titik 4 ini adalah titik sentroid, maka di sini 0 bernilai 0. Kita cukup cari atas, bawah, dan sebenarnya untuk mengetahui grafiknya seperti itu. Tapi kalau untuk mencari ketelitian ya kita harus mencari semuanya gitu. Di sini kita coba, nanti kalian coba hitung sendiri. Kita cari atas sama bawahnya aja untuk pembelajaran ini. Ketika min 30 ya hasilnya sama lah ya, min 3,6 Pascal, ini 0 Pascal. Nanti bentuk dari diagram lenturnya akan seperti ini. Oke, kita gambar. Dia kan bernilai 3,6 Pascal, dia positif. Pascal. Oke, ini 3,6 Pascal, ini min 3,6 Pascal. Kita cari, kita hubungin langsung, set. Di sini 0. Nah, seperti inilah. Ini, sini, 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 dan seterusnya. Yang penting, sebenarnya ini masalah gambar aja. Karena kan ini kenapa minus, kanan, positif, kiri. Ini sebenarnya tergantung perjanjian kita aja. Yang penting kalian paham konsepnya. Kalau atas itu compression, yang bawah itu tension. Atau kalau nanti kalian gambar dengan arah yang berkebalikan seperti ini, berkebalikan itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian tahu konsepnya. Kalau kalian gambar begini pun sebenarnya nggak ada salahnya. Yang penting kalian kasih tahu aja kalau yang bawah tension, yang atas adalah compression. Gitu, selesai.